Jadi rumah lu itu 2 tingkat? Enggak tingkat, di atas plafonnya. Oh, di atas plafonnya. Ya, selain tulisan kertas Arab, gua nemuin tapal kuda, Tapal kuda itu kayak gimana? sepatu kuda. Oh, sepatu kuda yang bentuknya U gitu? Iya, Ah, ditanam juga di plafon, cuman ah, di beda tempat. ah. Terus gua nemu keris segede gini, Kecil? ya kecil, dan itu kerisnya itu ditanamnya di dalam ubin. Justru orang-orang luar yang sering lihat gitu. Terus ada cerita apa lagi tuh dari yang lu denger dari tetangga-tetangga lu itu? Kalau dari tetangga gua, katanya tuh di belakang rumah gua itu pasar setan gitu. Hampir setiap malam itu tuh, kalau kata yang bisa ngelihat Hmm. itu tuh setan apa? Ada makhluk-makhluk itu ngumpul di belakang. Mas, cerita malam seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemas, cerita malam seram bersama gua Dani. Dan saat ini gua udah bersama teman gua, salah satu teman lama gua yang punya banyak pengalaman-pengalaman horor ataupun pengalaman-pengalaman misteri yang pernah dialami di rumahnya, di daerah yang nggak bisa kita sebutin tempatnya. Saat ini gue udah bersama Ubay. Halo Ubay, Halo. apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Sibuknya ngapain aja sekarang? Sibuk kerja, mencari uang. Ya, jadi lu tuh punya cerita tentang pengalaman horor di rumah lu. Hmm. Itu rumah yang udah berapa tahun lu tempatin sih sebenarnya? Kalau sampai saat ini kira-kira udah hampir mau 10 tahun. 10 tahun. Iya, Berarti dari tahun 2004 2014 ya? iya kayak kisaran gitu. Nah, terus pengalaman apa sih yang pernah lu rasain saat pertama kali lu pindah ke situ? Atau coba lu jelasin dulu, ceritain dulu deh awal gimana ceritanya lu pindah di situ. Coba gue pengen tahu dulu coba. Dulu tuh bokap gua karena udah apa sih namanya? Aduh, bokap gua tuh dikasih bonus kerjaan gitu. Terus eh bokap gua memilih rumah aja gitu. Kebetulan cari-cari ada rumah harganya murah. Terus eh kondisinya tapi kurang baik gitu. Hmm. Terus karena harganya murah, nanti bisa direnov sendiri deh gitu. Ketika baru awal-awal tinggal di situ tuh, itu kondisinya nggak nggak terlalu baik. Akhirnya dibeli sama bokap gue dengan harga yang murah gitu. Nah, ketika bokap gue udah beli rumah itu tuh, nggak tahu tuh kalau misalnya rumahnya itu tuh ada diisiin yang hal-hal kayak gitu. Maksudnya diisin. Diisiinnya tuh kayak si penghuninya tuh nggak tenang tinggal di situ, bikin nggak Oh, betah. berarti sebelum lu tinggal di tempat itu tuh memang udah ada beberapa keluarga ataupun beberapa Ya, orang yang udah tinggal di situ. sudah beberapa keluarga yang tinggal di situ, cuman dalam waktunya nggak lama gitu. Hmm. Nah, buat kalian yang punya cerita horor ataupun pengalaman-pengalaman mistis, kalian boleh DM kita di Instagram kita di @kontrakan_berisik. Kita tunggu cerita kalian di sini. Oke, lanjut lagi ke ceritanya Ubay. Tadi berarti sebelum lu itu udah ada beberapa keluarga lah ya, Iya, beberapa keluarga yang udah pernah nempatin di situ. iya. Tapi kenapa mereka pindah? Karena pertama di tujuannya itu emang dibikin nggak betah karena rumah itu tuh rumah kayak dendam dendam keluarga kayak gitu loh. Karena bagian-bagian warisannya kayak gitu. Oh, Ya, berarti rumah itu tuh warisan terus udah dibagi-bagi gitu. iya, cuman dia Hmm. nggak nggak suka dia bagiannya kok segini, Hmm. terus yang lain dapetnya segini segini Oh, segini. ada permasalahan Ah, sejarahnya itu rumah itu ada permasalahannya terdahulu gitu ya iya, dari ahli ah, warisnya itu. iya, Terus terus. ditanamlah tanpa sepengetahuan saudara-saudara dia Hmm. yang lain, sesuatu yang kayak gitu-gitu. Tapi ditanamnya itu sebelum rumah itu dijual atau sesudah rumah itu dijual? Ya seiring berjalannya waktu aja gitu. Pokoknya udah di, Oh, eh, pokoknya itu tuh
udah ditanam-tanemin tanpa sepengetahuan saudara-saudara yang lain gitu loh. Kalau untuk sesudah atau sebelum dijualnya, gue juga kurang tahu. Pokoknya itu udah ada aja gitu. Jadi selama rumah itu eh, didirikan gitu ya, dibangun, Eh, itu selalu dikirim atau iya, ditanam-tanamin terus. ditanam-tanemin gitu Iya. ya. Eh, Pengalaman apa yang pernah lu rasain di saat lu pertama kali pindah ke situ? Pengalaman yang gue rasain itu macam-macam ya. Yang pertama sih, yang paling jelas itu suara-suara. Kayak ada yang nangis, ada yang ketawa, dan yang denger tuh bukan gue Oh, sendiri. berarti yang lu maksud ditanam itu kayak dikirim mungkin ya? Bukan ditanam. Apa ditanam yang lu maksud itu tanam kayak benda pusaka? Iya, iya kayak gitu. Oh, ditanam benda pusaka, Iya, ah, terus dikirim-kirimin juga iya, makhluk-makhluk astral gitu ah. ke rumah lu. Terus pernah nggak lu nemuin yang dimaksud yang ditanam itu Pernah, seperti apa? Apa pernah. yang lu temuin tuh? Pertama itu kertas dengan tulisan Arab, Kertas tulisan Arab. iya, Di mana? di loteng, Oh, terus jadi rumah lu itu 2 tingkat. nggak tingkat di atas plafonnya. Oh, di atas plafonnya. Iya. Selain tulisan kertas Arab, gue nemuin tapal kuda, Tapal kuda itu kayak gimana? sepatu kuda. Oh, sepatu kuda yang bentuknya U gitu. Iya, Ah, ditanam juga di plafon, cuman ah, di beda tempat. ah. Terus gue nemu keris segede gini, Kecil. ya kecil, dan itu kerisnya itu ditanamnya di dalam ubin, Oh, tapi lu bisa nemuin di mana? dibongkar. Oh, lu lagi bongkar, Ya, lagi renovasi ya? nggak renovasi, emang dikasih tahu sama si yang nanam itu, saya nanamnya di Ah, sini, di ah, sini, ah, di sini gitu. ah. Dikasih tahu. Oh, Total, berarti pas lu pindah ke situ, itu dikasih tahu sama orang yang nanam, ya, ini di sini ada ini, di sini ada ini. iya, ditanamin. Oh, berarti lu tahu dong kalau rumah itu memang banyak banyak ceritanya, terus banyak benda-benda goib yang ditanam di situ, terus kenapa lu mau pindah ke situ? Karena dapat harga yang murah, Oh, rumahnya dijual iya, murah. dijual murah. Rumah lu gede nggak sih? Ya, lumayan, Lumayan. lumayan. Kalau bayangin mungkin berapa meter? Ada 100 meter. Kalau kalau panjangnya Lebih kira-kira ya? lebih deh. Lebih. Soalnya waktu pas gue tinggal di situ tuh masih ada 2 kontrakan, dan 2 kontrakan itu masih ada penghuninya. Dan si penghuninya juga itu mereka ngerasain ada sesuatu yang aneh gitu. Hmm. Berarti, tapi kontraknya itu masih ada sekarang. Masih ada. Enggak, kalau kontrakannya udah dibongkar, udah disatuin, dijebol semuanya. Oh, dulunya ada Iya, kontrakannya. dulu ada kontrakannya Terus 2. sekarang dijebol, Iya, dibikin jadi satu dijebol. rumah Iya, aja gitu. jadi satu rumah. Kontrakannya digusur lah ya. Iya. Terus pengalaman lu yang paling ngerasa lu, wah anjir banget nih. Gua kayak ngerasa bener-bener merinding, berasa bener-bener kayak ketakutan lu kapan sih? Itu kalau yang gue rasain ketika gue udah beberapa hari tinggal di situ, Ah, gue ngerasain di belakang kamar gue itu ada yang ngetok-ngetok, terus ada yang ketawa, ada yang nangis, dan yang ah. denger itu cuman yang denger itu nggak gue doang, tapi adik-adik gue semua. Cuman mereka tuh pada diem semua. Oh, berarti yang ngalamin gangguan itu tuh bukan cuman Iya. lu doang gitu, Ah, satu keluarga lu, ah, ah. ibu lu, bapak lu. Kalau ibu gue, bapak gue enggak. Oh, ibu bapak lu Iya, enggak? enggak. Tapi justru malah adik-adik lu itu Iya, ngalamin semua. iya. Gue sama adik-adik gue semuanya pada ngerasain. Cuman gue diem gitu loh. Terus yang ketawa itu di mana? Yang ketawa itu di belakang kamar gue. Kamar gue paling pojok. Ah, Ya. Itu hampir enggak. eh Selalu ada gitu kalau setiap malam. setiap malam selalu ada Setiap malam suara itu ya, ketawa iya. atau nangis? Nangis ada. Kalau nangis itu dia posisinya di luar rumah, Oh, nggak di dalam nggak di rumah. dalam rumah. Oh, mungkin nggak sih kalau penghuni di dalam sama di luar itu beda. Mungkin beda. Beda. Tapi suaranya suara cewek. Suara cewek. Tapi suaranya sama. Sama. Suaranya semengerikan yang lu denger dari film-film nggak? Apa Ya, lebih ngeri? aduh, nggak bisa ngebayangin deh. Aduh, nggak bisa jelasin. Hmm. Terus kalau ada nggak pengalaman ade lu atau mungkin lu atau orang-orang rumah lu yang kayak ngelihat sosok
Kalau penampakan sosok itu secara pribadi itu gue nggak pernah ngeliat secara langsung ya. Cuman adik gue yang ngeliat. Itu adik gue waktu itu posisinya masih kelas SD gitu, masih kelas berapa gue lupa. Heeh. Gue tidur sama adik gue berdua. Posisinya kasurnya tingkat, gue di Hmm. bawah, adik gue di atas. Dan ketika pas gue tidur, itu adik gue ngeliat sendiri ada perempuan duduk di pinggir kasur gue. Cuman adik gue begitu pas ngeliat, dia cuma tutup pakai selimut, tutupin bantal, nggak berani dia ngeliat. Itu tadi kelas berapa tuh? SD. Oh, SD. Berarti dia ngelihat di samping lu tuh ada cewek. Mm-mm. Ceweknya itu maksudnya kayak bener-bener dandanan cewek apa seperti sosok yang kita kenal kayak kuntilanak gitu kan ya? Kuntilanak, Kuntilanak. kuntilanak. Itu maksudnya terus adek lu cuman nggak kayak cuman ketakutan gitu, kumpet di bawah selimut. Iya, kayak begitu dia. Dia nggak lari, Nggak bisa ngomong, nggak berani. nggak bisa ngomong, nggak Iya, berani. kalau misalnya yang dia jelasin itu bentuknya itu rambutnya panjang. Sampai ke Panjang nah, dia kira-kira dia kan posisi si ceweknya itu tiduran juga. enggak, dia duduk di samping gua di pinggir kasur. Dia duduk Oh, dia samping kan gua. 2 tingkat gini ya. Iya, Nah, dia duduk di ujungnya iya itu, duduk di pinggir. di pinggir ranjangnya itu. Ah, Terus berarti rambutnya turun ke bawah dong. turun ke bawah, Pakai baju putih, putih. panjang. Bersih nggak? Waduh, Apa kotor? kalau itunya kalau itu gua nggak tahu deh, adik gua yang lihat. Cuma kata adek lu, pasti ceweknya itu kayak kuntilanak yang lu Iya, bilang itu ya. heeh, kayak gitu. Nah, terus, Paginya dia baru eh, cerita. oh, berarti malam itu dia diem, nggak ngebangunin lu, nggak. Iya, Baru paginya dia cerita sama lu paginya baru kalau, cerita. tapi itu satu kamar lu berdua doang. Iya, berdua. Lu berapa bersaudara sih? Gua 7 bersaudara, gua anak pertama. 7 bersaudara, berarti satu kamar 2 orang Iya, gitu. satu kamar dua Satu orang. kamar 2 orang. Lu kebetulan sama adek lu itu. Nah, Sama adek adik lu gua. yang lihat. Iya, Berarti gua garis besarin dulu nih. Awalnya itu, lu pindah ke situ itu karena rumah itu murah. Karena rumahnya itu murah di sebuah kampung di daerah. Rumahnya cukup gede dan bokap lu tergiur dengan harga yang murah. iya, Walaupun sebenarnya bokap lu itu udah tahu kalau di situ tuh beberapa kali orang nggak betah gitu ya. iya, Tapi bokap lu nekat ambil rumah di situ karena murah. iya karena murah. Hmm. Terus lu juga dikasih tahu juga kalau di situ pernah ditanam-tanamin benda-benda pusaka lah jatuhnya ya itu ya kayak keris, terus Iya, yang tulisan Arab tapal kuda itu ya. heeh. Terus pernah nggak ada tamu yang datang ke rumah lu terus digangguin gitu? Kalau tamu nggak ada, cuman ada beberapa tetangga itu yang ngasih tahu. Kak, Maksudnya tamu nggak ada, lu nggak kalau pernah ada tamu apa nggak tamu nggak pernah lihat? tamu nggak pernah ngerasa Ah nggak pernah, biasa keganggu. aja Iya, gitu ya, heeh, biasa aja kayak rumah biasa. heeh, Cuma tetangga lu gitu tetangga gua. gimana tuh ceritanya? Kalau tetangga gua ini disebutnya orang yang bisa lah ya. Oh tetangga lu itu ada sedikit kelebihan. Ya, eh, dia tuh suka lewat di rumah gua nih, lewat depan rumah gua nih, itu di tembok-tembok rumah gua itu suka ada yang duduk, ada yang lari-lari, ada yang lewat begitu aja. Tembok maksud lu pagar? Ya, pagar. Oh jadi rumah lu itu di pagar tembok itu pembatas gitu ya? Ya, Tembok ada panjang temboknya. gitu Ya, ya? tembok gerbangnya. Oh. Itu di sepanjang itu. Ada yang duduk, ada yang lari-lari, ada yang terbang-terbangan. Cuman Hmm. kalau gua sebagai penghuninya gua nggak pernah ngeliat yang kayak gitu-gitu. Gue cuman denger kata orang gitu. Kalau di rumah gue tuh ada begini, begini, begini. Gitu kan. Cuman gue secara pribadi yang ngehuni di situ nggak pernah. Gue cuma ngerasain digangguin doang. Cuman gue nggak pernah lihat secara langsung. Berarti eh, kalau pengalaman justru malah orang-orang luar lebih sering ya. Iya, Lu yang di dalam, lu sendiri yang ada di dalam justru mungkin nggak tahu sudah terbiasa apa memang jarang diganggu, tapi justru orang-orang luar yang sering lihat gitu. Terus ada cerita apa lagi tuh dari yang lu denger dari tetangga-tetangga lu itu? kalau dari tetangga gue katanya tuh di belakang rumah gue itu pasar setan gitu. Hampir setiap malam itu tuh kalau kata yang bisa ngelihat Hmm. itu tuh setan apa ada makhluk-makhluk itu ngumpul di belakang. Semua pada ngumpul. Belakang rumah lu itu, Belakang rumah gua. Belakang rumah gua dulu itu kebun. oh, kebun bambu apa Ya, kebun pohon bambu, pohon pohon bambu? rambutan, Oh, tanah kosong aja gitu tanah luas kosong. gitu Gue tuh di situ nggak punya tetangga. Kiri kanan gue tuh nggak ada rumah sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi kalau sekarang udah beberapa ada rumah kiri kanan Hmm. belakang gitu.
udah mulai nggak kayak dulu. Berarti udah nggak seserem dulu ya. Ya, Tapi kalau misalkan ada pasar yang lu bilang pasar setan atau pasar goib. pasar goib lah ya. Iya. Berarti rame dong itu. Maksudnya lu sering ngedengar suara-suara kayak yang orang jualan, orang kan katanya kalau orang kata orang sih ya, ini mah kata orang katanya kalau pasar setan itu ya kayak kita di pasar aja rame gitu, kayak orang jual beli gitu. Bener nggak sih? Kalau secara pribadi, gue nggak denger suara keramaian-keramaian gitu ya. Hmm. Cuman ya gue denger dari orang-orang sekitar situ aja. Cuman gue nggak ngerasain kayak gitu. Kalau misalnya di belakang tuh beneran ada pasar goib gitu. Hmm. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun pengalaman-pengalaman mistik, kalian boleh mention kita di sini di @kontrakan_berisik. Nah, lanjut lagi ke ceritanya si Ubay. Berarti kesimpulannya bisa gua tarik kalau di belakang rumah lu itu Hmm, ada pasar goib. goib menurut para tetangga ataupun menurut orang-orang yang sudah lama tinggal di situ. Dan terus menurut orang-orang yang bisa ngelihat ataupun orang-orang yang punya kelebihan itu dia sering eh, di pagernya itu katanya sering ada cewek-cewek, cewek ya, Ya, betul ya, perempuan. cewek-cewek banyak katanya Ya, eh, pada duduk gitu, gue lihat ya, kayak kayak lagi mejeng. istilahnya mungkin Cuci mata. cabe-cabean ya, Iya. cabe-cabean pada mejeng, Dan itu dia nggak godain. ngegodain emang iya. Iya, iya. Kata kata si orang yang bisa itu dia ngegodain Iya, orang-orang yang dia lewat nggak gitu. godain. Iya. Ngegodainnya maksudnya kayak dia ngikut ataupun manggil atau ketawa atau gimana sih? Suka nampakin diri. Masa Terus dia kenapa? kalau ada orang naik motor nih ya, dulu posisi rumah gua dulu itu gelap, pohon bambu, asal ada orang lewat itu dia sengaja ngelewatin diri gitu. Seret. Dia tuh kayak Caper. iya, Oh, berarti bukan cuma tetangga lu doang loh, bisa juga orang yang lewat juga disengin sama dia, ditampakin sama dia ya. mm-mm. Gitu. Terus kalau misalkan lu nih sampai sekarang masih betah di situ. Alhamdulillah masih. Tapi lu sekarang sampai sekarang masih kan tinggal di situ. Masih. Berarti saat ini udah total 10 tahun. Nah, terus kalau nyokap lu sama bokap lu belum pernah digangguin sama sekali. Justru kalau bokap gue itu selalu mencari-cari di mana Oh, justru kalau gangguannya. bokap lu Iya. sengaja nyariin Heeh. gitu. Kok yang lain pada digangguin, saya enggak gitu loh. Gimana Heeh. sih sumber suaranya itu Heeh. di pojok? Bokap gua malam-malam itu nyamperin, Hmm. nggak pernah keganggu tuh gitu. Jadi seakan-akan kayak cerita-cerita lu itu menurut bokap lu, Iya. ah bohong, Iya nggak gitu. ada, nggak pernah Heeh, gitu. heeh, Jadi kayak ya udah biarin aja bokap lu juga. heeh. Terus pernah nggak sih lu manggil ustadz atau kayak orang yang bisa buat ngebersihin rumah Pernah, lu gitu? pernah, Pernah. Terus pernah. katanya gimana tuh? Katanya ya ini emang udah dari dulu ada gitu. Oh kata orang yang Iya, ustadznya itu ustadz heeh. atau apa sih? Ya orang pinter lah. Oh, bukan orang bukan ustadz gitu, tapi Ya, orang pintar lah ya. orang pinter yang bisa. Albert Einstein gitu ya. Ya, gitu. Terus katanya gimana? Katanya, wah ini mah parah pak, katanya. Parah. Banyak. Gitu. Separah apa sih? Kalau separahnya, karena gua nggak bisa lihat, jadi gua nggak tahu tuh kayak Eh, gimana separahnya. cuman Iya, si orang itu bisa ngelihat. iya, Kata dia parah. parah. Oh, terus apa aja yang diceritain sama si orang bisa itu? Wah, banyak Pak katanya ada yang di sini, di sini, di sini, di Hmm, di berbagai tempat tuh bentuknya beda-beda. mm-mm. Ada perempuan, ada kakek-kakek, ada anak kecil. Tapi lebih dominan itu ke perempuan, lebih banyak ya. Lebih banyak kan dominan perempuan. Iya, Kalau yang lain-lain selain perempuan nggak ada. selain perempuan itu paling kayak sosok hitam gede aja gitu. Cuman gua nggak tahu itu apa. Itu genderuwo kali ya. Bisa jadi. Tapi lu pernah nggak ngeliat genderuwo? Nggak pernah. Kalau Nggak itu pernah. Adik-adik lu juga nggak pernah. adik gue juga nggak pernah. Tapi kalau misalkan apa namanya, lu diliatin, berani nggak lu? Kalau awal-awal dulu tinggal di situ mungkin takut ya. Cuman kalau misalnya sekarang enggak deh kayaknya. Udah terbiasa. Ya terbiasa. Iya. Tapi lu pernah nggak kayak nantangin gitu? Nantangin Ah enggak. lu udah sini tunjuk Kalau tunjukin nantangin dong. kalau nantangin tuh enggak, cuman kayak Kesel ya. songong aja gitu. Mana sih kok lu nggak keluar-keluar gitu.
Cuma ada suaranya doang gitu Iya, ya. gue pernah ngeberaniin diri tuh ketika ada suara itu gue samperin, Hmm. tapi nggak ada itu. Itu di mana tuh? Itu di belakang. Posisinya lu lagi di mana? Itu posisinya gue di kamar. Begitu Hmm. pas ada yang ketawa kayak begitu, gue langsung buka jendela, Hmm. langsung gue liatin gitu, mana sih yang ketawa nih? Gitu. Terus lu cari nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi ketawanya itu kayak Kayak bersuara iya, kun kun. kayak gitu. Nangis nggak? Kalau nangis itu di depan. Itu tuh posisinya tuh dia kadang nangis, kadang nangis, kadang ketawa gitu. Oh, Sesuai mood dia kali. sakit kayak gue rasa. Mungkin. Terus sampai sekarang masih ada nggak gangguannya? Kalau sampai sekarang sih nggak ada ya. Alhamdulillah. Terakhir dulu diganggu kapan? Terakhir diganggu itu gue lupa kapan. Cuman gue pernah ada satu kejadian yang bikin gue tuh bener-bener gak bisa tidur sampai 2 hari. 2 hari. Iya. Kenapa tuh? Karena gue gue tuh jumawa kayak gitu, gue kayak nantangin. Hmm. Kayak mana sih lu ketemu gue pukul gitu kan. Hmm. Beneran gue digangguin. Gue di kamar gue dilemparin pasir. Gue lagi duduk kayak begitu, perasaan ada yang lewat set gitu. Tapi ada aromanya. Ada orang jalan samping gua, Hmm. asal gua tidur, gua dilemparin pasir, Dilemparin pasir. Tapi dilemparin pada itu posisi di mana? posisinya di rumah, Maksudnya di kamar? di kamar, Di iya, kamar. iya, Tapi ada pasir. iya, ditimpuk, ser gitu, kayak mandi. Banyak. Kalau banyaknya enggak, cuman pasirnya tuh bisa dilihat gitu, Oh, jadi bukan bukan dari reruntuhan gitu, bukan. enggak, Bener-bener kayak dilempar bener-bener, aja iya, gitu. bener-bener kayak dilempar, Batu nggak? enggak, pasir aja, Oh, paku nggak? boleh sih kalau bisa mah, Supaya bisa ngebangun ya. iya betul. Nah, terus gimana cara lu buat nenangin diri lu kalau lu lagi diganggu gitu? Kayak misalkan lu diganggu bener-bener kayak ketakutan. Nah, terus cara lu buat nenangin dirinya itu gimana? Karena saya punya Tuhan, saya beribadah untuk menjauhkan hantu-hantu itu. Nggak maksudnya pada saat itu gitu. Pada saat itu gua sholat, Langsung ambil sholat, wudhu langsung langsung ambil sholat, wudhu. iya. Nggak digangguin lagi pas sholat. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, terus ada nggak sih kayak di luar, lu punya kebun nggak sih? Kebun iya, bapak gua nanam Nanam apa? cabe, terus kemangi, tomat, segala macam, jeruk nipis. Bokap gua suka Nggak bikin ada di kebun. situ. Nggak ada. Kalau yang kata lu ada pohon melati. Oh iya dulu awal-awal tinggal di situ tuh ada pohon melati gede. Nah, Dan di situ tuh katanya kalau kata tetangga-tetangga situ, itu di situ tuh kalau setiap malam ada yang berdiri di situ, ada yang duduk ngelilingin pohon itu. jujur sih gue belum pernah lihat pohon melati ya. Iya. Maksudnya pohon melati itu kayak gimana sih bentuknya? Ya kayak pohon biasa, cuman dia tuh banyak bentuk. Bunganya warna putih, bentuknya kecil-kecil, Berarti tiap malam rumah lu wangi melati dong. wangi selalu. Nah, di situ ada yang jagain. Maksudnya ada yang berdiri di situ. Iya, kalau kata orang-orang Kata ada. orang-orang. Cuman gue pribadi, Posisinya di mana itu? posisinya itu depan kamar gua, Persis depan kamar persis lu. depan kamar Maksudnya gua. di dekat jendela kamar lu kan, bukan persis di depan kamar lu. Iya gitu. Terus kayak pernah nggak yang sampai ke bawah mimpi? Ya sampai ke bawah mimpi mah enggak ya. Cuman ada beberapa ada kejadian yang sampai sekarang ini gue sendiri tuh nggak percaya kayak gitu loh. Itu tuh gue disiram, Itu mimpi apa kenyataan? itu nyata, bener Nyata. nyata, Lu disiram bener-bener jadi basah gitu. bener basah. HP gue rusak. HP nih tidur kan, HP gue itu samping gue nih. Begitu gue bangun, itu semua tuh udah basah gitu loh. Bukan nyokap lu. Bukan. Padahal itu gue tidur berdua sama adik gue, pintu dikunci, dan gue tidur dibangunin dengan cara disiram air, kuyup. Itu jam berapa? Itu subuh, subuh. Pas azan. Sebelumnya sepertinya. Sebelum Sebelumnya. azan. Ya, lu disuruh sholat kayak lu. Kayaknya. Nggak bangun-bangun. Mungkin. Terus setelah dari kejadian itu, lu cari dong orangnya. Maksudnya lu cari penyebabnya dulu Gua kan. marah, Nggak mungkin langsung lu ke masa sih setan nyiram? Pasti lu nyari orang dulu kan? Iya, gue marah-marah. Marah-marah gimana sih? Marah. Lu nyari ke orang rumah dulu? Iya, nanyain siapa yang nyiram gitu kan. Nggak ada.
Tapi orang rumah lu posisinya udah pada bangun semua. Ada beberapa yang bangun. Terus Cuman ditanya nggak ada juga. nggak mungkin gitu, nggak berani dia. Tapi adek lu kan satu kamar sama lu nih. Nah, Adek lu nggak basah. adik gue nggak basah, gue yang basah. Terus pernah nggak lu ngerasain rep-repan mungkin? Rep-repan beberapa kali pernah. Jujur sih kalau gue belum pernah yang ngerasain rep-repan itu kayak gimana? Waduh, Kayak apa sih rasanya? kayak lu tidur, terus kebangun dengan posisi itu lu nggak bisa gerakin tubuh lu gitu. Lu mau teriak nggak bisa, lu mau Tapi ngapa? lu udah sadar gitu. Itu gue udah sadar, cuman badan gue tuh kayak kekunci. Gue mau teriak nggak bisa, nggak keluar. Oh, berarti tapi itu sering skalanya rep-repan itu. Pernah beberapa kali. Tapi lu nggak ngeliat sosoknya Nggak ngeliat. yang di dia lu itu. Nggak ngeliat. Tapi bisa jadi sih itu kan ada ini juga sih ya katanya ada penyebab secara medisnya. Ya Katanya ilmiahnya mah ada. ada medisnya. Cuman lu merasanya kayak lu tuh udah sadar tapi lu nggak bisa gerakin badan lu gitu ya. Betul. Ditindihin, Iya. ketindihan. Nah, terus pengalaman apa lagi nih yang lu pernah rasain di rumah lu sendiri? Yang lebih ekstrim lagi mungkin pernah lu rasain. Kalau yang paling ekstrim sampai sekarang sih ya itu gue disiram. Selebihnya nggak ada. Cuma kayak digoda-godain, nangis, Cuman ketawa. gue bingung deh, itu nyiramnya itu dia pakai ember atau pakai Nggak gayung ya? nggak ngerti. Nggak ada ember, nggak Nggak ada ada. bekas-bekasnya. Nggak ada. Cuma ada airnya banyak, Banyak. sampai kuyup. Sampai kuyup. HP gue rusak. Kasur lu basah, Basah. nggak Bener-bener. nggak mimpi basah. Enggak dong. Terus dari gangguan itu semua pernah nggak sampai ganggu aktivitas lu? Kayak lu lagi ngapain nih? Misalnya lu lagi nyuci, mungkin lu digangguin atau lu lagi nyuci, tiba-tiba cucian lu diumpetin. Oh enggak kalau gitu mah. Nggak, Enggak pernah gua. Enggak pernah sampai yang bener-bener ganggu aktivitas nggak pernah. Kan cuma malam pas orang-orang tidur baru dia nggodain. kalau jadi parnoan gitu, Iya, kalau jadi bisa parnoan. jadi parnoan diri kayak lu tiba-tiba lagi diem, terus kepikiran sesuatu, atau mungkin lu kebayang sesuatu, Mungkin kalau pikiran kayak gitu ketika gue sendiri di rumah. sering. Iya, kayak ada suara-suara, cuman gue nggak tahu entah dari mana. Kalau bukan. Sepertinya iya, sepertinya tidak. Jadi kayak lu ngerasa di rumah lu jadi takut sendiri gara-gara itu. Awal-awal tinggal di situ, ya kayak begitu. Oh, justru awal-awal aja ya? Iya, nggak pernah mau sendiri di rumah. Nggak pernah mau sendiri di rumah? Iya, Tapi kesini-sini udah biasa aja? udah biasa aja. Mereka juga udah kayak udah nggak terlalu intensif ya? Iya, Tapi rumah itu menurut lu sejarahnya lumayan panjang ya? lumayan panjang. Jadi kesimpulannya itu kayak garisnya itu pengalaman paling ekstrim itu dia pernah disiram tapi dia nggak ada bekas siramannya gitu ya. Harusnya kan kalau orang nyiram itu ada ember ataupun ada selang ataupun ada gayung nyiram itu. Tapi dia nggak ada. Terus juga tanya sama orang rumah juga, si Ubay nanya sama orang rumah juga dia nggak ada yang ngaku. Ya mereka juga posisinya masih ada yang tidur, masih ada yang nyenyak ya. Iya, subuh-subuh. Oke, buat kalian yang mau cerita ataupun mau berbagi pengalaman kalian tentang cerita-cerita horor kalian ataupun pengalaman-pengalaman mistis kalian boleh DM kita di Instagram kita @kontrakan_berisik. Untuk saat ini thank you Ubay udah dateng. Sama-sama. Makasih buat ceritanya. Semoga kalian yang ada di rumah ataupun kalian yang lagi nonton ini kalian gak ngerasain apa yang Ubay rasain saat ini. Oke, gua Dani, teman gua Ubay. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.